inspiratif yang akan kita berikan hari ini adalah sebuah motivasi untuk kita memperbaiki diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik di kemudian hari. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Saat kita berada di lingkungan sosial kita, saat kita berada di lingkungan keluarga kita, saat kita bermuamalah dengan orang lain, pasti ada sesuatu yang membuat orang suka atau tidak suka dengan kita. Kalaulah orang suka sama kita, maka interpretasinya adalah kedekatan yang lebih baik. Tapi kalau orang tidak suka dengan kita, maka hasil efek yang akan kita terima adalah kita akan dijauhi, tidak akan disukai, mungkin sampai kepada doa-doa yang tidak diberkahi. Apa penyebabnya? Apa penyebab sehingga kita tidak disukai orang lain? Ternyata ada satu letak di mana jarang sekali kita belajar untuk memperbaiki, yaitu memperbaiki lisan kita. Innamal bu'istu liutammima makharimal akhlaq. Rasulullah bersabda, sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka Rasulullah mencontohkan akhlak yang mulia itu dari lisannya yang tidak pernah berkata zalim kepada orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain. Lalu kita lihat hari ini, bagaimana cara kita menjaga lisan kita. Adakah dia keluar sebagaimana apa adanya, atau lebih daripada apa adanya, sehingga ada orang tersakiti dengan lisan kita, sehingga ada orang yang mungkin merasa terzalimi dengan lisan kita. Kita tidak tahu masalah ini muncul dari mana. Tiba-tiba ada orang yang berdoa untuk kehancuran kita, karena lidah kita tidak mampu kita jaga dan mampu menyakiti orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam konsep ini, perbaikan lisan ini adalah kesempurnaan menjaga akhlak mulia. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan dia hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Lihat, pelajaran hari ini adalah berkatalah yang baik atau diam. Untuk menjaga lisan kita, agar lisan ini menjadi lisan yang memiliki keberkahan dari Allah. Yang pertama, jagalah lisan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Setiap ucapan-ucapan jangan sampai ada orang yang terlukai. Setiap kata, setiap kalimat yang terucap, pastikan, fikirkan, dan rasakan. Jangan sampai ada hati yang terlukai. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika sudah terucap dan menyayat hati, maka dia akan terulang-ulang dalam proses yang panjang sekali. Yang kedua, jangan sampai lisan kita menzalimi orang lain. Maksud kita ingin memperbaiki orang lain, maksud kita ingin menjelaskan sesuatu, justru kita mempermalukan dia, justru kita menghina dia, justru kita jatuhkan harga dirinya di depan orang lain. Maksud baik, tapi belum tentu aplikasi itu baik. Maka yang harus kita jaga adalah lisan kita.
Jangan sampai lisan kita mendalimi orang lain. Waspada, karena mendalimi orang lain akan membuat doanya diridhai oleh Allah. Karena salah satu doa yang diaminkan, diijabahkan oleh Allah adalah doa-doa orang yang terzalim. Yang ketiga, jagalah lisan kita untuk tidak merusak harga diri orang lain, untuk tidak menjatuhkan orang lain, untuk tidak membodohi orang lain, untuk tidak memperdayai orang lain, untuk tidak membohongi orang lain. Jagalah lisan kita jangan sampai berdusta terhadap suatu kebenaran. Dan hari ini terlihat jelas kedustaan itu terjadi di depan mata kita, yang membuat orang akan menjadi terhina di hadapan Allah nanti. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga lisannya atau diam. Jaga lisan kita. Atau pilihan yang kedua adalah diam. Jika kita mampu berkata, lalu kita merasakan ini akan menyakitkan orang lain, diamlah. Jika kita ingin berkata dan ini mampu menjatuhkan harga diri orang lain, diamlah. Lalu bagaimana dengan cara kita menegur orang yang menzalimi orang lain? Lalu bagaimana dengan kemungkaran? Apakah kita diam? Ini beda. Ini bukan tempat yang sama. Setiap kejahatan, setiap kezaliman yang terlihat oleh mata kita, maka kita harus hentikan dengan kekuatan kita, dengan lisan kita, atau minimal dengan hati kita. Tapi yang dimaksud di sini, jika kita ingin berbicara, bermuamalah dengan orang lain, anak berbicara sama orang tua berbicara dengan anaknya, teman berbicara dengan sahabatnya, atasan berbicara dengan bawahannya, bawahan berbicara dengan atasannya, saling berteman, berbicara dengan bahasa yang bagus, lisan yang sempurna, tidak ada rasa menyakiti, tidak ada rasa menzalimi. Hadirin yang dimuliakan Allah, tersakiti lisan ini seringkali saat-saat yang tidak terduga. Salah satunya adalah saat kita bercanda, tanpa kita sadari lisan kita menyakiti orang lain. Tanpa kita sadar, kita tertawa dengan candaan itu, tapi ada orang yang tersakiti. Na'udzubillah subhanahu. Jangan sampai lisan kita yang Allah berikan untuk zikrullah, untuk selalu mengingat Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk beristighfar, untuk mengatakan la ilaha illallah, kita kotori dengan candaan-candaan yang menyakitkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, lisan ini akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Allah akan menguncinya dari nafsu untuk berbicara, tapi Allah akan minta pertanggungjawaban lisan itu. Akankah dia bersaksi kebaikan untuk kita, ataukah dia bersaksi bahwa lisan yang telah digunakan untuk menzalimi orang lain, untuk menjelekkan orang lain, untuk menjatuhkan harga diri orang lain? Jaga lisan kita. Kalau kita mau dihargai orang lain, maka hargai orang lain dengan lisan kita. Jika kita ingin dimuliakan orang lain, maka muliakan orang lain dengan lisan kita. Hadirkan dari lisan-lisan kita ini bahasa, perkataan, ucapan yang baik-baik saja, yang baik-baik saja, yang menghadirkan keridhaan Allah, kesayangan Allah, dan Allah cinta dengan lisan-lisan yang selalu menyebut namanya, yang menyebut namanya. Mulailah dengan lisan yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap perbuatan kita. Mulailah dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, setiap apapun yang kita kerjakan. Lalu ucapkanlah alhamdulillah apapun hasil pekerjaan.
membiasakan lisan penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memperbaiki lisan kita, jangan menyakiti orang lain, memperbaiki lisan kita, tidak menjatuhkan harga diri orang lain, memperbaiki lisan kita untuk tidak menzalimi orang lain. Semoga Allah jaga lisan ini, satu ini, lisan yang sempurna ini, hanya untuk menyebut-nyebut nama Allah, membaca Al-Quran, dan berkata-kata yang baik. Atau semisal, jika dia tidak mampu berkata dengan baik dan benar, maka diamlah. Sungguh Rasulullah mengatakan demikian. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan lisan kita, beramanah dengan lisan kita, dengan lisan yang sempurna. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.